Di sebuah desa kecil di tepi Sungai Angker, hiduplah seorang pemuda bernama Jakapana. Ia dikenal sebagai pemancing paling berani dan paling terampil di antara penduduk desa. Tubuhnya tegap, kulitnya coklat terbakar matahari dari hari-hari panjangnya di sungai, dan matanya selalu menyiratkan keteguhan hati serta rasa ingin tahu yang tak pernah pudar. Sejak kecil, Jakapana sudah akrab dengan alam. Ayahnya, seorang nelayan tradisional, sering mengajaknya memancing di sungai-sungai sekitar desa. Namun, tidak seperti anak-anak lain yang lebih suka bermain di halaman atau berlarian di sawah, Jakapana menemukan ketenangan di air. Baginya, sungai bukan sekadar tempat mencari ikan. Ia adalah dunia lain yang penuh misteri, rahasia, dan tantangan. Jakapana memiliki bakat luar biasa dalam memancing. Ia bisa membaca arus air, merasakan pergerakan ikan, bahkan mengetahui kapan waktu terbaik untuk melempar umpan. Rekannya seringkali pulang dengan hasil tangkapan yang biasa saja. Tetapi Jakapana hampir selalu berhasil mendapatkan ikan-ikan besar. Kadang jauh melampaui ukuran normal untuk jenis ikan tertentu. Keterampilannya ini membuat banyak orang kagum, namun juga menimbulkan rasa penasaran. Ada yang bilang bahwa Jakapana memiliki keberuntungan luar biasa, sementara yang lain percaya ia dilindungi oleh roh-roh penjaga sungai. Namun, satu hal yang pasti, Jakapana tidak pernah takut menjelajahi bagian-bagian sungai yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Sungai Angker sendiri adalah salah satu tempat favorit Jakapana untuk memancing. Meski banyak cerita horor yang beredar tentang sungai itu, ia tidak pernah gentar. Konon, sungai tersebut dulunya menjadi saksi bisu tragedi tragis tentang wanita muda yang bunuh diri karena dipermalukan oleh orang-orang di desa. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka masih bisa mendengar tangisan pilu di malam hari. Sementara yang lain bersumpah pernah melihat bayangan putih berdiri di tepi sungai saat bulan purnama. Tapi bagi Jakapana, semua itu hanya legenda yang tidak perlu ditakuti. Ia lebih memilih mempercayai nalurinya dan kecintaannya pada air daripada membiarkan cerita-cerita mistis menghalangi langkahnya. Setiap pagi, Jakapana akan membawa peralatan pancingnya, sebotol air minum, dan bekal sederhana ke tepi sungai. Ia akan duduk di bawah pohon besar yang daunnya rimbun, menikmati kesunyian yang hanya sesekali terganggu oleh gemericik air dan burung-burung yang berkicau. Baginya, momen-momen seperti inilah yang paling berharga, ketika dunia tampak begitu tenang dan damai, seolah-olah tidak ada masalah yang bisa mengganggunya. Namun, meskipun ia tampak santai, Jakapana selalu waspada. Ia tahu bahwa Sungai Angker menyimpan potensi yang tak terduga, baik dalam bentuk ikan besar maupun hal-hal lain yang belum pernah ia temui sebelumnya. Seiring waktu, Jakapana semakin terobsesi dengan Sungai Angker. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di sana, bahkan seringkali sampai larut malam. Teman-temannya sering memperingatkannya agar tidak terlalu sering datang ke sungai itu. Tetapi Jakapana hanya tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu ditakuti di sini. Sungai ini hanya butuh sedikit pengertian." Baginya, Sungai Angker bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan tempat yang penuh misteri dan peluang. Dan tanpa disadari, obsesinya ini akan membawanya ke petualangan yang jauh lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Hari itu dimulai seperti biasa bagi Jakapana. Matahari baru saja terbit, menyelimuti permukaan Sungai Angker dengan kilauan emas yang lembut. Udara pagi terasa segar, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru dibasahi embun. Jakapana duduk di bawah pohon besar yang sudah menjadi tempat favoritnya.
memasang umpan pada kailnya dengan gerakan cekatan. Ia merasakan getaran ringan di ujung joran saat melempar umpan ke tengah sungai. Sebuah ritual yang telah ia lakukan ribuan kali sebelumnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tidak lama setelah umpan menyentuh air, joran di tangannya tiba-tiba melengkung keras. Jakapana tersenyum tipis, merasakan tarikan kuat yang jarang ia rasakan. "Ikan besar," gumamnya pelan. Senyumnya semakin lebar. Ia mulai menarik perlahan-lahan, memberikan ruang bagi ikan untuk berjuang sebelum akhirnya menyerah. Setelah beberapa menit pertarungan sengit, sosok hitam besar muncul dari kedalaman air. Jakapana menariknya keluar dengan satu gerakan cepat, dan ia terkejut melihat seekor ikan gabus raksasa, besarnya 2 kali lipat dari yang pernah ia tangkap sebelumnya. Matanya berkilauan dengan campuran kekaguman dan kepuasan. Namun, keajaiban hari itu belum berakhir. Setelah melepaskan ikan gabus itu kembali ke sungai, Jakapana memutuskan untuk mencoba peruntungannya di lokasi lain di sepanjang sungai. Ia berjalan beberapa meter ke arah hilir, di mana arus lebih tenang dan pepohonan lebih rapat. Di sana, ia melempar umpan lagi, dan kali ini tarikan yang ia rasakan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dengan usaha ekstra, ia berhasil menarik seekor ikan lele berukuran luar biasa besar. Ikan itu hampir sepanjang lengannya, dengan sisik-sisik yang berkilauan di bawah sinar matahari. Jakapana tertawa kecil, takjub dengan hasil tangkapannya. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang ikan lele itu. Saat ia mengangkatnya lebih dekat untuk diperhatikan, ia merasakan tatapan yang tidak nyaman. Ketika ia menatap langsung ke mata ikan itu, ia terperanjat. Mata ikan tersebut tidak seperti mata ikan pada umumnya. Alih-alih bola mata bundar yang kosong, ia melihat sepasang mata yang mirip dengan mata manusia. Mata yang tampak penuh kesedihan dan kemarahan. Jakapana menggelengkan kepala, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi optik atau efek cahaya. Namun, sensasi itu tidak hilang. Ia akhirnya melepaskan ikan itu kembali ke sungai. Tetapi, perasaan tidak enak itu tetap menggelayuti pikirannya. Selama beberapa jam berikutnya, Jakapana terus memancing, dan setiap kali ia menarik ikan, ada sesuatu yang tidak wajar. Seekor ikan nila dengan sisik berwarna kebiruan yang tampak seperti refleksi cahaya bulan. Seekor ikan mujair dengan sirip yang terlihat seperti tangan kecil yang terentang. Bahkan ada seekor ikan patin dengan pola unik di tubuhnya, seperti bekas luka bakar yang membentuk wajah samar. Semua ikan itu terlihat indah sekaligus menakutkan, seolah-olah mereka bukan makhluk biasa yang hidup di sungai. Pada akhirnya, Jakapana memutuskan untuk membawa pulang beberapa ikan yang paling besar. Ia merasa penasaran, ingin tahu apakah ikan-ikan itu benar-benar berbeda dari yang biasa ia tangkap. Namun, di balik kebahagiaan atas hasil tangkapan yang luar biasa, ada perasaan tidak nyaman yang mulai merayap di benaknya. Sesuatu di Sungai Angker tidak seperti biasanya. Mungkin, pikirnya, sungai itu memang menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Ketika matahari mulai condong ke barat, Jakapana mengemas peralatannya dan berjalan pulang, membawa keranjang berisi ikan-ikan besar itu. Namun, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia tidak bisa menyingkirkan firasat buruk yang menghantui pikirannya. Apakah Sungai Angker benar-benar hanya tempat yang indah untuk memancing? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap di balik keajaiban yang ia alami hari itu? Malam itu, Jakapana duduk di kursi kayu di halaman belakang rumahnya.
memandangi ikan-ikan besar yang ia bawa pulang dari Sungai Angker. Keranjang bambu yang ia letakkan di atas meja kecil penuh dengan ikan-ikan yang tampak tidak biasa. Beberapa di antaranya memiliki warna dan bentuk yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Ia memutuskan untuk membersihkan ikan-ikan itu satu persatu, berharap dapat menemukan jawaban atas keanehan yang ia rasakan di tepi sungai. Namun, semakin ia memperhatikan ikan-ikan itu, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Yang pertama ia pegang adalah ikan lele raksasa yang sempat membuatnya bergidik di tepi sungai. Saat ia mengangkatnya di bawah cahaya lampu, matanya kembali bertemu dengan sepasang mata yang mirip mata manusia. Kali ini, ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Mata itu tampak hidup, seolah-olah menatapnya dengan penuh amarah dan kesedihan. Jakapana menelan ludah, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah ilusi. Tetapi sensasi itu semakin kuat. Ia meletakkan ikan itu kembali ke keranjang, mencoba melupakan tatapan itu. Namun bayangannya terus menghantui pikirannya. Berikutnya, ia mengambil ikan nila dengan sisik biru yang berkilauan. Saat ia membalikan tubuh ikan itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Di bagian perut ikan, ada pola yang tampak seperti tulisan kecil berupa jejak-jejak yang sulit dibaca, tetapi terlihat seperti huruf-huruf kuno. Jakapana menyipitkan matanya, mencoba memahami artinya, tetapi semakin ia memperhatikan, semakin kabur tulisan itu. Ia merasakan getaran aneh di telapak tangannya, seolah-olah ikan itu mencoba berbicara kepadanya. Dengan cepat, ia meletakkan ikan itu kembali. Napasnya mulai terengah-engah. Ikan mujair dengan sirip seperti tangan kecil adalah yang ketiga ia periksa. Saat ia menyentuh sirip itu, ia merasakan tekstur yang tidak seperti sirip ikan pada umumnya. Sirip itu lembut, seperti kulit manusia, dan saat ia menyentuhnya lebih erat, ia merasakan denyutan kecil, seolah-olah ada denyut nadi di dalamnya. Jakapana mundur beberapa langkah, dadanya naik turun dengan cepat. Ia merasa seperti sedang memegang sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Perasaan itu semakin menguat. Ketika ia melihat bayangan di dinding halaman belakangnya, bayangan ikan itu tampak seperti tangan manusia yang terentang, mencoba meraih sesuatu. Akhirnya, ia mengambil ikan patin dengan pola unik di tubuhnya. Pola itu tampak seperti wajah manusia yang tersiksa, dengan mata yang terpejam dan mulut yang terbuka seperti sedang berteriak. Jakapana menatap ikan itu dengan ngeri, merasakan sesuatu yang dingin merambat di sekujur tubuhnya. Ia tidak bisa memalingkan pandangannya, seolah-olah wajah itu mencoba mengatakan sesuatu padanya. Suara-suara samar mulai terdengar di kepalanya, seperti bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami, tetapi terasa penuh kemarahan dan kesedihan. Dengan tangan gemetar, Jakapana meletakkan ikan itu kembali ke keranjang. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh semua ikan itu, seolah-olah mereka memiliki jiwa dan kehidupan sendiri. Pikirannya mulai dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Apa yang sebenarnya ia tangkap hari itu? Mengapa ikan-ikan itu begitu berbeda? Dan yang paling penting, mengapa ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti pulang bersamanya? Perasaan tidak nyaman itu semakin kuat ketika ia melihat bayangan-bayangan di sekitarnya. Cahaya lampu di halaman belakangnya mulai berkedip-kedip, meskipun tidak ada angin yang menggoyangkannya. Suara-suara halus mulai terdengar dari kejauhan, seperti tangisan yang sangat pelan, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Jakapana menoleh ke arah sumber suara, tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kegelapan malam yang semakin pekat. Ia memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya dan masuk ke dalam rumah.
Namun, ketika ia berdiri, ia merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Ia menunduk dan melihat seekor ikan kecil yang tidak ia ingat pernah membawanya pulang, meluncur di tanah seolah-olah mencoba meraihnya. Ikan itu memiliki mata yang sama dengan ikan-ikan lainnya. Mata manusia yang penuh kesedihan. Jakapana mundur dengan cepat, hampir terjatuh. Ia tidak bisa lagi menahan rasa takut yang memenuhi dadanya. Malam itu, Jakapana tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan ikan-ikan itu, tatapan mereka, dan suara-suara yang ia dengar. Ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik keajaiban yang ia alami di Sungai Angker. Ikan-ikan itu bukan sekadar ikan biasa, melainkan sesuatu yang mungkin tidak seharusnya ia bawa pulang. Malam itu, udara di sekitar rumah Jakapana terasa lebih dingin daripada biasanya. Bulan purnama bersinar redup di balik awan tebal, memberikan cahaya temaram yang membuat bayangan-bayangan di halaman rumahnya tampak lebih hidup dari biasanya. Jakapana berbaring di kasurnya, mencoba menenangkan pikiran yang dipenuhi kegelisahan. Namun, meskipun matanya terpejam, ia tidak bisa menghilangkan bayangan ikan-ikan aneh yang ia bawa pulang. Tatapan mereka, suara-suara bisikan yang ia dengar, dan sentuhan dingin di kakinya terus menghantuinya. Baru saja ia mulai terlelap, suara tangisan pelan mulai terdengar dari luar. Awalnya, Jakapana mengira itu hanya angin yang berdesir di antara pepohonan. Namun, semakin lama, tangisan itu semakin jelas. Seperti suara seorang perempuan yang menangis dengan penuh kesedihan, seolah-olah ia sedang mengalami penderitaan yang tak terperiuk. Jakapana membuka matanya, duduk tegak di tempat tidur. Ia mendengarkan dengan seksama, mencoba memastikan dari mana suara itu berasal. Tangisan itu terdengar seperti datang dari halaman depan rumahnya, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang suara itu. Tidak seperti tangisan manusia biasa, suara itu terdengar seperti bergema dari kejauhan, seolah-olah berasal dari tempat yang tidak terjangkau oleh dunia nyata. Dengan hati-hati, Jakapana bangkit dari tempat tidur dan mengambil senter dari meja di sampingnya. Ia membuka pintu kamarnya perlahan-lahan, mencoba tidak membuat suara apapun. Rumahnya sunyi, hanya ada suara detak jam dinding yang terdengar seperti palu yang memukul pelan di kepalanya. Ia berjalan menuju pintu depan, tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. Saat pintu terbuka, angin dingin langsung menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah dan bunga layu yang menusuk hidung. Jakapana melangkah keluar, sinar senter di tangannya menyapu halaman depan. Awalnya, ia tidak melihat apa-apa, hanya pepohonan yang bergoyang pelan dan rerumputan yang basah oleh embun malam. Namun, saat ia mengarahkan senter ke sudut halaman, ia melihat sesosok bayangan putih berdiri di bawah pohon besar yang berada di tepi halaman. Bayangan itu tampak seperti seorang perempuan yang mengenakan gaun putih panjang, rambutnya terurai menutupi wajahnya. Ia berdiri diam, tetapi suara tangisannya semakin keras, memenuhi udara malam dengan kesedihan yang mendalam. Jakapana berdiri membeku di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu tidak bergerak, tetapi tangisannya terdengar semakin dekat, seolah-olah ia sedang mendekat perlahan-lahan. Jakapana akhirnya memberanikan diri untuk melangkah maju. Sinar senter di tangannya bergetar hebat. Saat ia semakin dekat, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Wajah perempuan itu tertutup rambut panjang, tampak pucat dan transparan, seperti bayangan yang tidak sepenuhnya nyata. Matanya tertutup rapat, tetapi air mata mengalir deras di pipinya, meninggalkan jejak-jejak basah di gaun putihnya. Siapa itu?
"Siapa kamu?" tanya Jakapana dengan suara gemetar, meskipun ia tahu bahwa sosok itu mungkin tidak akan menjawab. Namun, tangisannya tiba-tiba berhenti. Sosok itu mengangkat kepalanya perlahan, rambutnya bergeser ke samping, memperlihatkan wajahnya yang penuh luka. Kulitnya tampak seperti terbakar, dengan bekas-bekas luka yang dalam dan memerah. Matanya terbuka, tetapi tidak seperti mata manusia biasa, sebab matanya kosong, seperti dua lubang hitam yang menyerap cahaya di sekitarnya. Jakapana mundur beberapa langkah, napasnya terengah-engah. Ia ingin berlari masuk ke dalam rumah, tetapi kakinya terasa seperti terpaku di tempat. Sosok itu menatapnya dengan tatapan kosong, tetapi ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Jakapana merasa seperti sedang ditarik ke dalam jurang kegelapan. Suara bisikan-bisikan yang ia dengar sebelumnya mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih jelas. Bisikan-bisikan itu berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tetapi setiap kata terasa seperti menusuk jiwanya. Aku tidak mengerti. Gumam Jakapana mencoba memecahkan keheningan yang mencekam. Namun, sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menatap Jakapana dengan tatapan yang penuh kemarahan dan kesedihan. Lalu, tanpa peringatan, ia mulai bergerak. Gerakannya lambat, tetapi pasti, seperti bayangan yang meluncur di atas tanah. Jakapana akhirnya berhasil menggerakkan kakinya, berlari masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan keras. Ia mengunci pintu, tubuhnya gemetar hebat. Namun, bahkan di dalam rumah, suara tangisan itu masih terdengar. Kali ini, suaranya lebih dekat, seperti datang dari dalam rumah itu sendiri. Jakapana berdiri di tengah ruang tamu, mencoba menenangkan napasnya. Ia melihat bayangan-bayangan di dinding, bayangan yang tidak sesuai dengan bentuk furnitur di sekitarnya. Salah satu bayangan itu tampak seperti sosok perempuan itu berdiri di belakangnya. Jakapana berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Malam itu, Jakapana tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, memeluk lututnya, mencoba menghilangkan rasa takut yang menguasai tubuhnya. Ia tahu bahwa sosok itu tidak akan pergi begitu saja. Ada sesuatu yang mengikatnya pada rumahnya, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan ikan-ikan aneh yang ia bawa pulang. Namun, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Yang ia tahu adalah bahwa malam itu hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pagi harinya, Jakapana masih terjaga. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya dipenuhi oleh kegelisahan yang tak kunjung hilang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan kejadian malam itu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ketakutan biasa, seolah sesuatu yang terhubung dengan sungai angker dan ikan-ikan aneh yang ia bawa pulang. Untuk pertama kalinya, Jakapana merasa perlu mencari jawaban di luar nalurinya sebagai pemancing. Ia memutuskan untuk mengunjungi Pak Poniran, seorang sesepuh desa yang dikenal sebagai penyimpan pengetahuan lokal dan legenda-legenda tua. Pak Poniran tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang tampak seperti penjaga masa lalu. Saat Jakapana tiba, ia menemukan Pak Poniran duduk di depan rumahnya, merajut jaring ikan sambil sesekali menatap ke kejauhan. Wajahnya yang keriput dan sorot matanya yang tajam seolah-olah menyimpan ribuan cerita yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Jakapana menghampirinya dengan hati-hati, memperkenalkan diri dan tujuan kedatangannya. Pak Poniran, saya ingin bertanya tentang sungai angker, kata Jakapana, suaranya terdengar ragu-ragu.
ada sesuatu yang aneh terjadi di sana, dan saya ingin tahu apakah ada legenda atau cerita tentang sungai itu. Pak Poniran meletakkan jaring ikannya dan menatap Jakapana dengan ekspresi serius. Ia menghela napas panjang, seolah-olah menimbang-nimbang apakah cerita itu layak untuk diceritakan. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Anak muda, Sungai Angker bukan sekadar sungai biasa. Banyak orang di desa ini tahu bahwa tempat itu menyimpan rahasia yang tidak semua orang berani mendekatinya. Ceritanya dimulai puluhan tahun yang lalu, ketika seorang gadis muda bernama Nyi Morokana hidup di desa ini. Nyi Morokana adalah seorang gadis cantik yang dikenal karena kebaikannya dan sikapnya yang rendah hati. Ia tinggal bersama ibunya, seorang penenun kain tradisional, di sebuah rumah sederhana di tepi sungai. Namun, kehidupan Nyi Morokana berubah drastis ketika ia mulai menarik perhatian seorang pemuda kaya dari desa tetangga. Pemuda itu, yang dikenal sombong dan licik, tertarik pada kecantikan Nyi Morokana dan ingin memperistrikannya. Namun, Nyi Morokana menolak pinangannya karena ia tidak mencintai pemuda itu dan tidak ingin meninggalkan ibunya yang sudah tua. Pemuda itu tidak menerima penolakan Nyi Morokana dengan baik. Ia marah dan memutuskan untuk mempermalukannya di depan seluruh desa. Pada suatu malam, ia mengatur rencana jahat dengan beberapa temannya. Mereka menyebarkan rumor palsu bahwa Nyi Morokana telah melakukan hubungan terlarang dengan seorang pria dari desa lain. Rumor itu dengan cepat menyebar, dan penduduk desa mulai memandang Nyi Morokana dengan mata penuh hinaan. Ia dijauhi, dicaci maki, dan bahkan ibunya pun mulai menerima perlakuan buruk dari tetangga. Nyi Morokana mencoba membela dirinya, tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Rasa malu dan kesedihan yang mendalam membuatnya putus asa. Pada suatu malam yang gelap, ia pergi ke tepi Sungai Angker, tempat ia sering duduk sendirian untuk merenung. Di sana, ia menangis sejadi-jadinya, memohon kepada Tuhan untuk mengakhiri penderitaannya. Namun, dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ia melompat ke dalam sungai, membiarkan arus yang deras menyeret tubuhnya ke dasar yang dalam. Konon, arwah Nyi Morokana tidak pernah meninggalkan sungai itu, kata Pak Poniran dengan suara pelan. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka masih bisa mendengar tangisannya di malam hari, terutama saat bulan purnama. Beberapa orang bahkan bersumpah pernah melihat bayangan putih berdiri di tepi sungai, seperti penjaga yang tidak pernah beristirahat. Jakapana mendengarkan dengan penuh perhatian, jantungnya berdegup kencang. Ia mulai menyadari bahwa sosok perempuan yang ia lihat malam itu mungkin adalah arwah Nyi Morokana. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Pak Poniran, apakah ada cerita tentang ikan-ikan di sungai itu? Tanyanya dengan nada hati-hati. Pak Poniran terdiam sejenak, seolah-olah mempertimbangkan apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Ada yang mengatakan bahwa ikan-ikan di Sungai Angker adalah penjelmaan arwah Nyi Morokana. Ia tidak bisa meninggalkan dunia ini karena dendam dan kesedihannya yang mendalam. Arwahnya terperangkap di dalam air, dan ikan-ikan itu adalah manifestasi dari penderitaannya. Mereka bukan ikan biasa, anak muda. Mereka adalah bagian dari kutukan yang tidak pernah terpecahkan. Jakapana merasakan dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Ia mulai memahami mengapa ikan-ikan yang ia tangkap memiliki mata yang mirip manusia dan pola-pola aneh di tubuh mereka. Mereka bukan sekadar makhluk air biasa. Mereka adalah penjelmaan dari penderitaan Nyi Morokana.
Ia juga mulai menyadari bahwa membawa pulang ikan-ikan itu adalah kesalahan besar. Ia telah mengganggu keseimbangan yang sudah rapuh di Sungai Angker. Dan mungkin itulah alasan mengapa arwah Nyi Morokana mulai menghantui rumahnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Poniran? Tanya Jakapana dengan suara gemetar. Apakah ada cara untuk memperbaiki kesalahan saya? Pak Poniran menatapnya dengan ekspresi bijak. Anak muda, jika kamu ingin mengembalikan ketenangan, kamu harus mengembalikan apa yang kamu ambil dari sungai itu. Lepaskan ikan-ikan itu kembali ke air dan minta maaf kepada arwah Nyi Morokana. Namun, ingatlah bahwa sungai itu bukan tempat yang bisa dianggap enteng. Jika kamu tidak melakukannya dengan tulus, kutukan itu mungkin akan terus menghantui kamu. Jakapana mengangguk pelan meskipun ia merasa takut. Ia tahu bahwa ia harus segera bertindak jika ingin mengakhiri teror yang mulai menghantui hidupnya. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasa ragu. Apakah permintaan maafnya akan cukup untuk menghapus kesalahannya? Ataukah ada harga yang lebih besar yang harus ia bayar untuk menenangkan arwah yang marah itu? Malam itu, Jakapana kembali ke tepi Sungai Angker dengan hati yang penuh ketegangan. Di pundaknya, ia membawa keranjang bambu yang berisi ikan-ikan aneh yang ia bawa pulang sebelumnya. Langkahnya terasa berat, seolah-olah beban moral yang ia tanggung jauh lebih berat daripada beban fisik yang ia bawa. Udara di sekitar sungai terasa lebih dingin dari biasanya. Dan suara gemericik air terdengar seperti bisikan-bisikan yang tak terdengar jelas. Jakapana tahu bahwa ia tidak boleh ragu lagi. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan ketenangan bagi dirinya sendiri dan bagi arwah Nyi Morokana. Saat ia tiba di tepi sungai, bulan purnama bersinar redup di balik awan tebal, memberikan cahaya temaram yang cukup untuk memandu jalannya. Jakapana meletakkan keranjang di tanah, membuka tutupnya dengan tangan gemetar. Ikan-ikan di dalamnya tampak seperti sedang menatapnya. Mata mereka yang mirip mata manusia berkilauan dalam cahaya remang-remang. Jakapana menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa ini bukan hanya soal melepaskan ikan-ikan itu kembali ke air. Ini adalah permintaan maaf kepada arwah yang marah. Aku minta maaf, gumam Jakapana dengan suara pelan, seolah-olah berbicara kepada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Aku hanya seorang pemancing bodoh yang tidak mengerti batas-batas. Tolong, maafkan aku. Ia mulai mengeluarkan ikan-ikan satu persatu dari keranjang, meletakkannya di tepi sungai. Setiap kali ia melepaskan seekor ikan, ia merasakan sensasi aneh di tubuhnya. Seperti ada energi yang mengalir keluar dari dirinya. Ikan lele raksasa dengan mata manusia adalah yang pertama dilepaskannya. Saat ia meletakkan ikan itu di air, matanya seolah-olah menatapnya untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya tenggelam ke dalam kedalaman sungai. Jakapana merasakan sesuatu yang dingin merambat di sekujur tubuhnya. Tetapi ia mencoba mengabaikannya. Ikan nila dengan sisik biru berkilauan adalah yang berikutnya. Saat ia melepaskannya, ikan itu tampak seperti berhenti sejenak di permukaan air, seolah-olah memandangnya dengan tatapan penuh kesedihan. Jakapana merasakan bulu kuduknya berdiri. Tetapi ia terus melanjutkan prosesnya. Ikan mujair dengan sirip seperti tangan kecil dilepaskan berikutnya. Dan saat ia menyentuh air, sirip itu tampak seperti melambaikan tangan kecil sebelum akhirnya lenyap di bawah permukaan. Terakhir, ikan patin dengan pola wajah tersiksa adalah yang paling sulit dilepaskan. Saat Jakapana mengangkatnya, ia merasakan denyutan kecil di tubuh ikan itu, seolah-olah ia sedang memegang sesuatu yang hidup. Ia menatap pola wajah di tubuh ikan itu,
untuk terakhir kalinya, mencoba memahami penderitaan yang terkandung di dalamnya. Dengan napas berat, ia melepaskan ikan itu ke dalam air. Saat ikan itu menyentuh permukaan, pola wajah itu tampak seperti tersenyum sejenak, sebelum akhirnya tenggelam ke dalam kegelapan. Setelah melepaskan semua ikan, Jakapana duduk di tepi sungai, menatap air yang kini tampak lebih tenang. Udara dingin perlahan menghangat, dan suara gemericik air terasa lebih damai. Namun, Jakapana masih merasakan kehadiran sesuatu atau seseorang di sekitarnya. Tiba-tiba, sosok perempuan berbaju putih muncul dari balik kabut tipis di atas permukaan air. Matanya kosong, namun sorotannya penuh kesedihan. "Apa yang kau cari di sini?" Suara lembutnya memecah keheningan, namun terdengar seperti bisikan angin. Jakapana menunduk, hatinya dipenuhi rasa bersalah. "Aku minta maaf," katanya dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu tentang penderitaanmu. Aku hanya seorang pemancing bodoh yang tidak menghormati tempat ini." Sosok itu mendekat, kakinya tak menyentuh tanah. Ia menatap Jakapana lama, seolah membaca jiwanya. "Kau telah mengambil apa yang bukan milikmu," katanya pelan, suaranya penuh duka. "Namun, kau datang untuk mengembalikannya. Itu adalah langkah pertama menuju penebusan." Jakapana mengangguk cepat. "Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku. Katakan apa yang harus kulakukan." Sosok itu tersenyum tipis, namun senyumnya terasa dingin. "Kau harus menjaga rahasia ini. Ceritakan pada orang-orang tentang aku, tentang penderitaanku, agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sungai ini bukan sekadar tempat mencari ikan. Ia adalah rumah bagi arwah-arwah yang terluka." Jakapana mengangguk lagi. Janji terucap dalam hatinya. Saat ia menatap kembali ke arah sosok itu, ia sudah lenyap, meninggalkan bayangan samar di permukaan air. Sungai kini terasa lebih tenang, seolah-olah beban besar telah terangkat. Esok harinya, Jakapana kembali ke desa dengan tekad baru. Ia mulai menceritakan kisah Nyi Morokana kepada penduduk desa, meskipun banyak yang awalnya skeptis. Namun, seiring waktu cerita itu menyebar, dan orang-orang mulai menghormati Sungai Angker sebagai tempat sakral. Jakapana sendiri berhenti memancing di sungai itu, memilih untuk menjadi penjaga cerita dan pelindung rahasia yang tersembunyi di balik keindahannya. Meski demikian, setiap bulan purnama, Jakapana selalu mendengar tangisan pelan dari arah sungai. Ia tahu bahwa penderitaan Nyi Morokana belum sepenuhnya usai. Namun, ia juga percaya bahwa upayanya telah membawa sedikit kedamaian. Dengan langkah teguh, ia melanjutkan hidupnya, membawa pelajaran berharga tentang batas-batas antara manusia dan dunia gaib yang tak terlihat. Cukup sekian dulu tayangan di episode ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapat update cerita berikutnya. Terima kasih atas kunjungannya.